Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam mata pelajaran fikih di pertemuan ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Materi pada pertemuan kali ini yakni tentang mengamalkan nilai percaya diri dan tasamuh dengan sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad pada submateri sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan karena jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sholat sunnah ghairu mu'akkad terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak didahului oleh azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Yang ketiga, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan. Yang kelima, memulai sholat diawali dengan niat dari masing-masing sholat sunnah. Terdapat 4 macam di dalam sholat ghairu mu'akkad. Yang pertama, sholat duha. Yang kedua, sholat istisqa. Yang ketiga, sholat gerhana. Yang keempat, sholat istiqoroh. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni waktu matahari setinggi tombak sampai waktu menjelang sholat zuhur. Di dalam sholat duha terdapat ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang kedua, boleh dilaksanakan dengan 2 rakaat salam atau 4 rakaat dengan 1 kali salam. Yang ketiga, rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Asy-Syams. Yang terakhir, rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Ad-Duha. Yang kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat 2 rakaat yang dianjurkan ketika lama tidak turun hujan atau ketika sumber mata air sudah lama mengering. Adapun ketentuan-ketentuan dalam sholat istisqa, yang pertama, dilaksanakan di musim kemarau panjang. Yang kedua, dilaksanakan di lapangan terbuka. Yang ketiga, tidak didahului oleh azan dan iqamah. Yang keempat, dilaksanakan pada siang hari, utamanya pada waktu duha. Yang kelima, terdiri atas 2 rakaat. Yang keenam, takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Yang terakhir, memperbanyak membaca istighfar. Yang ketiga adalah sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu terjadinya gerhana matahari atau yang biasa disebut dengan kusuf, atau gerhana bulan yang biasa disebut dengan khusuf. Adapun tata cara dalam sholat gerhana, yang pertama, memastikan terjadinya gerhana bulan atau matahari terlebih dahulu. Yang kedua, sholat gerhana dilakukan saat gerhana sedang terjadi dan melihatnya terlebih dahulu. Yang ketiga, sebelum sholat, jamaah dapat diingatkan dengan mengungkapkan as-sholatu jami'ah. Yang keempat, niat melakukan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang kelima, sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Yang keenam, setiap rakaat terdiri atas 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Yang ketujuh, setelah ruku pertama dari setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah kembali. Yang kedelapan, pada rakaat pertama dan kedua, bacaan surat pertama lebih panjang daripada surat yang kedua.
Demikian pula pada rakaat yang kedua, bacaan surat yang pertama lebih panjang daripada surat yang kedua. Misalnya, pada rakaat pertama membaca surat Yasin dan surat Ar-Rahman. Lalu, pada rakaat kedua membaca surat Al-Waqiah dan surat Al-Mulk. Yang terakhir, setelah sholat disunahkan untuk berkhutbah. Yang keempat, yakni sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang digunakan untuk meminta petunjuk kepada Allah terhadap suatu pilihan yang masih diragukan. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam sholat istikharah. Yang pertama, sholat istikharah boleh dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat tahajud, dan setelah sholat duha serta sholat lainnya. Yang kedua, sholat istikharah hanya dilakukan untuk perkara yang mubah atau hukum asalnya boleh, bukan pada perkara yang wajib dan sunnah, dan juga bukan pada perkara yang makruh dan haram. Yang ketiga, sholat istikharah ini boleh dilakukan secara berulang kali jika kita ingin beristikharah kepada Allah untuk menentukan suatu perkara. Yang keempat, doa istikharah lebih tepat dibaca setelah melakukan sholat dan bukan dibaca di dalam sholat. Yang kelima, sholat istikharah dilakukan bukan pada kondisi yang ragu-ragu dalam suatu perkara. Tata cara sholat istikharah. Yang pertama, bersuci dengan cara berwudu. Yang kedua, berniat untuk melaksanakan sholat istikharah. Yang ketiga, pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Kafirun. Sedangkan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas. Yang terakhir, membaca doa istikharah. Terdapat hikmah dalam sholat sunnah. Yang pertama yakni mendatangkan keberkahan. Yang kedua, mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggikan derajat seorang mukmin. Yang keempat, menutupi kekurangan sholat fardu. Yang kelima, sarana doa dan permohonan. Yang keenam, dapat memberikan ketenangan jiwa. Untuk tugas pada pertemuan ke-6 ini, buatlah peta konsep yang sesuai materi hari ini, yaitu tentang sholat ghairu muakkad. Untuk tugasnya, ditulis tangan di lembar kerja, difoto, dan dikumpulkan melalui link Google Form yang sudah di-share di grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk tugasnya selalu dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Serta absensi kehadiran juga diisi ya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi